warisan Nabi Muhammad. Betul. Bukan cuma melimpahkan segala nasab anak keturunan begitu, bukan. Tetapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmunya. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, bukan mengajak kepada kaumnya, bukan mengajak kepada gengnya, bukan mengajak kepada majelisnya, hadir aja di majelis saya, bukan. Tapi ajakannya mengajak orang kepada Allah. Kita lihat guru-guru kita, kapan mereka mengajak orang untuk memuliakan dia? Kapan mereka mengajak orang untuk membuat kelompok yang besar? Yang mereka ajak adalah mengajak orang kepada Allah. Tujuannya majelis, namanya majelis apa? Nurul Mustafa. Cahayanya Nabi Muhammad. Ajakannya kemana? Ajakannya kepada Nabi Muhammad. Panggilan yang berdiri nanti di sini Habib Hasan, yang berdiri guru-guru yang lain. Tapi panggilannya yang memanggil hakikatnya bukan mereka. Panggilan yang hakiki yang memanggil kita ke tempat ini adalah Rasulullah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Sebab yang ada di atas di mimbar ini yang dibawa hadisnya Nabi Muhammad. Ayat suci Al-Quran yang turun melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya akal nggak bakal bilang habis ceramah pidato dia bilang itu omongan saya, nggak bakal. Orang yang punya akal sehat dia tahu yang dia bawa adalah ajarannya Nabi Muhammad. Wah, senang banget 14 abad Rasulullah wafat, tapi ajakannya tetap ada. Walaupun hakikatnya yang kita lihat gambarannya ada di sosok guru-guru kita, tapi ajakan yang mereka ajak adalah ajakan dari datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita kalau misalnya kita lagi ngumpul begini di majelis zikir, dengar suara nasihat, nasihatnya dari mana? Dari speaker. Keluar suaranya dari mana? Dari pengeras suara. Terus yang nyusun kalimat siapa? Pengeras suara komputer. Bisa nyusun kalimat, bisa bawa hadis, bisa baca maulid? Enggak. Di belakang ada orang yang megang mic, ada orang yang baca. Begitupun hadis Nabi Muhammad, ceramah para ulama di tempat ini, mereka cuma pengeras suara. Hakikatnya suaranya adalah suara yang udah dibawa dari 14-15 abad yang lalu oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Wah, sallallahu alaihi wa alihi. Hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Visi misi Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah. Siapapun yang mau ngikut Nabi Muhammad, ikutin ajaran Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita dengar di dalam hadis Nabi bilang balighu anni walau ayat. Sampaikan dong tentang Nabi Muhammad walaupun cuma sepotong. Kabarin ke orang tentang Nabi Muhammad. Tugas para ulama, para pewaris Nabi Muhammad bukan cuma mereka yang memiliki nasab dengan Nabi Muhammad. Pewaris Nabi Muhammad yang membawa ilmu, yang membawa ajaran Nabi Muhammad dari para ulama kita, para kiai kita, para asatid kita, semuanya pewaris Nabi Muhammad. Tugas para pewaris Nabi Muhammad yang kita lihat ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru pewaris Nabi Muhammad. Terlihat akhlaknya, terlihat adabnya, terlihat cahayanya, ucapan yang keluar penuh dengan cahaya. Itu adalah ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hasan guru kita, beliau telah menunaikan wafa, apa? Menunaikan janji dia dengan guru-gurunya, janji dia dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Janji apa? Ajakan panggilan untuk mengajak umat hanya kepada Allah. Kita saksikan semasa hidup beliau, yang beliau ajak kita kumpul untuk apa? Kalau bukan buat sholawat, kalau bukan membesarkan Allah. Pernah beliau bikin acara begitu untuk mengajak orang ke partai tertentu, untuk mengajak orang kepada suatu kepentingan tertentu? Nggak pernah. Siapapun datang untuk Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buka Al-Quran itu tuh kurang lebih nih kita lihatnya Habib Hasan mirip
sama sosok para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dikisahkan. Dan kalau Allah ceritakan kisah Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda. Allah menceritakan tentang Nabi Hud beserta kaumnya. Apa ucapan Nabi Hud? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, menghambalah kalian hanya kepada Allah. Begitupun juga Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah. Setiap nabi ajakannya satu panggilan, nabinya beda, tapi tujuannya misinya satu, ibudullah. Ngaji, ayo dekatkan diri kepada Allah. Nabi Isa ditanya sama Allah, wahai Isa, klarifikasi, apakah engkau pernah mengajak umatmu kepada selain Allah? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtahu, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innama anta 'allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, aku nggak pernah ngajak umatku untuk menyembah aku, apalagi nyembah ibundaku. Tapi yang aku ajak, an ibudullah rabbi wa rabbakum, menghambalah kalian, tunduk kepada perintah Allah, Tuhannya Isa dan Tuhan kalian. Semua nabi ajakannya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajak orang kepada Allah dengan mengikuti metode ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 15 abad setelah zaman Nabi Muhammad, alhamdulillah kita nggak dapat cobaan kayak para sahabat, diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, peperangan, nggak 1-2 peperangan. Di zaman Nabi Muhammad aja berapa puluh peperangan. Dikit-dikit baru masuk kota Madinah, keluar lagi peperangan. Nggak lama kota Madinah dikepung, diserang, sahabat dibunuh, wanita Sumayyah dibunuh. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibunuh, keluarga Nabi Muhammad yang diancam, yang dikurung, yang ditahan. Tetapi kita nggak melihat itu semua. Mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ngorbanin apa buat Nabi Muhammad? Korbanin dunia kita buat Rasulullah. Korbanin obsesi kita terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap kekuasaan. Kita tinggalin tuh obsesi tuh, kita bakar tuh obsesi dengan mencintai Nabi Muhammad. Gimana mencintai Nabi Muhammad? Saya mau bekerja, saya mau jadi profesor, silakan. Saya mau berbisnis, silakan. Tapi jadikan prioritas kita adalah panggilan Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Jabatanmu, jadikan di jabatanmu ada ajaran Rasulullah, ada keadilan Nabi Muhammad. Kekayaanmu, jadikan di dalam kekayaanmu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dalam bisnismu nggak ada riba, di dalam bisnismu nggak ada hal-hal yang haram, nggak ada hal-hal yang syubhat. Zakat dikeluarin di waktunya. Sibuk dengan ini dan itu, dengan pertemuan ini dan itu. Jadikan Nabi Muhammad prioritas. Jadikan panggilan adzan, tatkala waktu adzan, waktunya sholat. Masuk waktu sholat, ajak kawan-kawan kita. Mau meeting apapun, mau kerja apapun, waktunya sholat, kita sholat. Hanya 5 menit, 10 menit untuk sholat. Masih dilarang, masih nggak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Jadikan prioritas kita adalah mendahulukan panggilan Allah, mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengikuti metode akhlaknya Rasulullah. Kita kalau dengar nih Maulid Habsyi, indah dibaca. Habib Ali kan bilang di dalam ucapan beliau, di dalam qasidah pujian beliau kepada Nabi Muhammad, terkadang beliau katakan banyak pujian yang akal sehat tuh, akal manusia secara umum nggak bisa menangkap maksudnya apa. Tetapi tatkala kita udah cinta sama Nabi Muhammad, meneladani akhlak Rasulullah, semua yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Habib Ali bilang, saya sama Nabi Muhammad, saya berjalan sama Nabi Muhammad, bayang-bayangan Rasulullah bersama saya, daim khayaluh ma'i fi mag'adi wal masir, senantiasa bayangan Nabi Muhammad bersama saya. Kok bisa? Sebab beliau menghidupi akhlak Nabi Muhammad. Akhlak tuh adab udah menjadi darah daging beliau, pantesan dibayang-bayangin. Ada kok orang yang dibayang-bayangin sama takut sama istrinya banyak. Ada orang yang dibayang-bayangin
sama orang yang dia cintai. Kenapa? Sebab udah terobsesi. Dibayang-bayangin dunia, dibayang-bayangin kekuasaan, udah terobsesi. Tetapi kalau